Perkenalkan, saya Kaika Nurul Fatihah, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 2B, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Chandra S. SHMH, diterbitkan pada tahun 2018 dan penerbitnya PT Raja Grafindo Persada dengan jumlah 338 halaman. Nah, covernya kayak gini ya. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficiency, dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat, dan juga bangsa. Kemudian ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuannya ini ada dua. Yang pertama, tujuan nasional dan juga tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan nasional ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional ini dibagi menjadi dua juga, ada secara umum dan juga secara khusus. Nah, secara umum ini untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan antara warga negara dan juga dengan negaranya. Kemudian, secara khusus dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia terdidik dan bertanggung jawab. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Menurut Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu negara yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nah, ada pula unsur-unsur identitas. Yang pertama, pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada juga bentuk identitas nasional. Contohnya ada bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, identitas nasional Indonesia itu sebagai karakteristik bangsa. Artinya, identitas nasional Indonesia itu menjadi karakteristik bangsa untuk membedakan dengan negara yang lainnya. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama itu sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan negara, sebagai dasar negara. Pancasila juga sebagai sumber hukum dan perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Kemudian Pancasila juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dan juga sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi sendiri berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan juga cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari bisa disamakan artinya dengan cita-cita. Nah, kemudian ada makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat bangsa maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan.
Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Ideologi memiliki peranan penting sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, kemudian ada Pancasila. Pancasila itu awalnya sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa Indonesia, kemudian sebagai dasar negara, dan yang kemudian oleh Soekarno disebut sebagai filosofis grand slam bagi negara Indonesia. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi, dan terakhir Pancasila ini sebagai paradigma ilmu. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Yang pertama, negara. Menurut C. Humphrey Wardlock, negara adalah suatu lembaga atau institution atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Nah, negara ini sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, adanya pemerintahan, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Kemudian ada hakikat sebuah negara. Nah, hakikat negara ini suatu organisasi, baik dalam arti statis ataupun dinamis, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Kemudian ada tujuan negara. Menurut J. Barents mengemukakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya itu adalah pemeliharaan. Artinya pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya, Friedman mengemukakan 4 fungsi negara. Yang pertama, negara itu sebagai provider, negara sebagai regulator, kemudian negara sebagai entrepreneur, kemudian ada negara sebagai umpire. Nah, kemudian ada juga macam-macam bentuk negara. Ada negara kesatuan, contohnya Indonesia, kemudian ada negara serikat, contohnya Amerika. Nah, kemudian kita masuk ke konstitusi. Konstitusi ini artinya segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan. Nah, peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke warga negara Indonesia. Nah, warga negara sendiri itu artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Haknya itu terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan juga ayat 2. Nah, pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kemudian pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain ada hak, warga negara juga ada kewajiban. Nah, kewajibannya yang pertama itu, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian bab kelima ada memahami negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kita masuk ke negara hukum dulu. Nah, hukum itu dimaknai sebagai kesatuan hierarki tataran norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Nah, hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Pengklaiman Indonesia sebagai negara hukum ini apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi pembukaan maupun pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tercipta bukan karena historis dan konteks sosial, tetapi atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita masuk kepada hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini terdapat pada pasal 1, angka 1 Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999. Nah, isinya adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian ada cetusan dari Franklin Delano, dikenal dengan sebutan The Four Freedom atau 4 kebebasan. Nah, yang pertama ini ada kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan dari ketakutan. Dan yang terakhir ada kebebasan dari kemelaratan. Nah, kemudian kita masuk ke demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama ada demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya pemerintah. Jadi, demokrasi ada mengandung arti pemerintahan rakyat atau yang biasa kita kenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, wawasan Nusantara atau wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Nah, ada juga landasannya. Nah, landasannya ini ada 2. Landasan ideal wawasan Nusantara itu Pancasila. Nah, ini tercermin dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua ada landasan konseptual. Nah, landasan konseptual dari wawasan Nusantara ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Kemudian ada asas-asas wawasan Nusantara. Nah, asas-asasnya ini diantaranya yang pertama ada kepentingan bersama, kemudian ada keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan juga kesetiaan. Kemudian ada kedudukan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, kemudian ada juga fungsinya. Fungsinya ini sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan. Nah, kemudian juga selain fungsi dan kedudukan, ada juga tujuan dari wawasan nasional. Nah, tujuannya ini untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Yang pertama adalah ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional? Nah, ketahanan nasional itu adalah keuletan dan daya tahan suatu negara yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Nah, ada juga unsur-unsur ketahanan negara. Ada 8. Yang pertama, ketangguhan, kemudian keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan yang terakhir ada juga tantangan. Nah, kemudian selain unsur-unsur ada juga landasan ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional yang pertama adalah landasan ideal. Nah, landasan ideal ini adalah Pancasila. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Kemudian ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian ada landasan historis. Nah, landasan historis, perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan syarat dengan nilai-nilai heroik, patriotik, dan nasionalisme yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Kemudian ada juga landasan visioner, konseptual, dan juga doktrinal. Nah, asas-asas ketahanan nasional ini ada 4. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kemudian ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu.
Kemudian yang ketiga ada asas mawas diri ke dalam dan keluar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada asas kekeluargaan. Nah, selain asas-asas juga ada sifat-sifat ketahanan nasional. Nah, sifat-sifat ini ada 4. Yang pertama mandiri, dinamis, wibawa, dan juga konsultasi dan kerjasama. Kemudian yang kita bahas adalah integritas nasional. Integritas atau integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Nah, ada juga pentingnya integrasi nasional. Nah, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi sebuah negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, apapun kondisi integrasi masyarakat merupakan suatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita perlu senantiasa diupayakan. Nah, adapun kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Nah, teman-teman, jadi itu penjelasan dari saya mengenai buku ini. Nah, menurut saya buku ini sudah lumayan cukup jelas dan lengkap ya. Penyampaian materi dalam buku ini juga oleh pengarang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.